Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10, ya, jadi ayat ini, pasal ini berbicara tentang Israel sebagai peringatan bagi setiap kita. Kalau sudah baca dari ayat yang pertama, di sana ceritakan bagaimana bangsa Israel itu bersungut-sungut sehingga mereka binasa, bagaimana mereka itu tidak taat sehingga banyak yang mati di padang gurun. Ya, dan pasal ini ditulis ya sebagai peringatan bagi kita tentang kebebalan, tentang kefasikan orang Israel, tentang ketidaktaatan mereka. Nah, saya mau ambil hari ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 mulai. Firman Tuhan berkata di sana, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saudara, firman-Nya berkata semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kalau kita membaca pasal ini, yaitu tentang kebebalan bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan, ya, di mana nenek moyang mereka meminta perlindungan tiang awan, tiang api, bahkan mereka terlibat Tuhan melintasi laut. Ya, dan mereka telah mengikuti Musa, ya, dan mereka sudah melihat banyak mujizat. Semua makanan jasmani dan rohani mereka terima ketika mereka dalam perjalanan itu. Ya, bahkan mereka juga sudah melihat bagaimana batu karang mengeluarkan air yang bisa mereka minum pada waktu mereka kehausan. Ya, tetapi sungguh pun demikian, ya, mereka tidak berkenan kepada Tuhan, mereka tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka itu bebal. Mereka bersungut-sungut sehingga banyak yang mati di padang gurun, banyak yang dibinasakan oleh malaikat maut. Dan semua ini ditulis, saudara, dikatakan semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh, ya. Dan itu dituliskan dalam kitab ini menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, saudara. Supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa mengambil hikmah, supaya kita bisa merenungkan bahwa bagaimana kehidupan bangsa Israel itu jauh dari perkenanan Tuhan. Sekalipun mereka sudah melihat banyak mujizat dalam hidup mereka, tapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka karena kebebalan mereka, karena keras kepala mereka, karena kedegilan hati mereka. Nah, ini semua ditulis, ya, biar kita juga belajar dari kehidupan bangsa Israel bahwa Tuhan tidak mau, saudara, kalau kita ini hidup bersungut-sungut, ya, kita hidup dengan keras hati dan tidak mau bertobat. Ayat 12 berkata, sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hari-hari ini mungkin kita merasa kuat, kita merasa kita mampu, ya, hati-hati, firman Tuhan bilang, ya, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena yang namanya kejatuhan itu tidak terasa, saudara. Ya, ketika orang merasa kuat, ketika orang merasa teguh berdiri, maka justru disitulah dia harus berhati-hati. Tetapi ketika kita menjadi orang yang terus merasa kurang, ketika kita merasa menjadi orang yang mau terus dibina, kita merasa mau terus menjadi orang yang, ya, dibimbing oleh Tuhan, ya, maka itu tanda bahwa kita ini, ya, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang merasa teguh berdiri hari-hari ini, hati-hati, ya, supaya kamu jangan jatuh, kata firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-13 ini adalah ayat hafalan dan ayat favorit setiap kita, saudara. Di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, mari kita semua mengerti, saudara, firman Tuhan itu kalau ditulis, ya, dan amin. Firman ini berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi banyak orang yang berkata, tapi Bu, yang saya alami ini berat sekali loh. Ya, yang saya rasakan ini sangat berat, Bu. Ya, ini bukan pencobaan biasa lagi, Bu. Saya kehilangan suami, ada yang bilang itu, saya kehilangan pekerjaan. Ya, tetapi saudara, Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Artinya apa? Semua pencobaan yang kita alami itu pasti bisa kita lewati, pasti bisa kita pikul, pasti bisa kita pasti bisa kita jalani. Apalagi kalau kita bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Allah itu dikatakan sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Mari kita imani bahwa kita tidak mungkin dicobai melampaui batas kekuatan kita, saudara, karena Allah itu setia dan adil. Kesetiaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Saat ini mungkin engkau sedang dicobai, saat ini mungkin engkau sedang mengalami persoalan yang engkau rasa itu berat. Mari perkatakan firman Tuhan, Tuhan, aku percaya pencobaan yang aku alami ini pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanku sebagai manusia. Karena aku percaya, katakan, Allah itu setia, ya, dan karena itu Dia tidak membiarkan kami dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan di sini dikatakan Allah itu setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ya, siapa yang mencobai kita, saudara? Firman Tuhan berkata, manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, jadi manusia itu dicobai oleh karena kemauannya sendiri, karena kesalahannya sendiri, ya, karena kebebalannya sendiri. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, tetapi puji Tuhan, Tuhan itu turut bekerja memberikan kita kekuatan sehingga Dia tidak membiarkan kita ini dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ya, pada waktu kamu dicobai, kata firman ini, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ya, tetapi selalu firman Tuhan itu ada syaratnya. Waktu kita ini mau melekat pada Tuhan, waktu kita ini mau berjalan bersama Tuhan, waktu kita ini mau dibimbing oleh Tuhan, maka kita baru akan mengalami semua janji-janji Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami ketika kita dicobai, Tuhan memberikan kita jalan keluar? Tentunya kita harus terus melekat kepada Tuhan. Tentunya kita harus terus berharap kepada Dia, memohon perlindungan, memohon tuntunannya, memohon anugerahnya dalam hidup kita, saudara. Ya, karena itu saudara, biarlah teruslah mendekat pada Tuhan, teruslah berharap pada Tuhan. Ingat firman ini berkata, ya, sudah cukup kita belajar dari kisahnya bangsa Israel. Mereka yang dalam persoalan berdoa dijawab, lihat mujizat, tapi memberontak lagi, lalu dijawab lagi, lalu ya memberontak lagi. Kehidupan mereka itu penuh dengan pemberontakan kepada Allah, dan karena itu Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Nah, hari ini saudara, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana kita harus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini, bagaimana kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang akhirnya dikatakan Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Mari kita mau terus percaya, saudara. Firman ini bilang, ya, janganlah kita menjadi orang yang merasa kita teguh berdiri supaya kita jangan jatuh, tapi biar kita menjadi orang dengan rendah hati berkata, Tuhan, kami tidak mampu, Tuhan, kami tidak sanggup tanpa Engkau, kami tidak kuat berdiri tanpa kasih karunia-Mu. Maka firman ini berkata, maka Tuhan itu setia dan adil, dan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar ketika engkau sedang dicobai. Mari saudara, biar kita terus mau melekat pada Tuhan, mencari Dia, berharap kepada Dia. Ya, kita percaya saudara bahwa ya, hanya dekat Tuhan saja ada ketenangan dalam hidup kita.